selamat malam, jumpa kembali di channel ini. Udah lama nggak upload video gitu ya. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, yang sudah mampir, yang sudah subscribe, terima kasih. Gimana kabarnya? Di maraknya di Indonesia sekarang lagi marak banget wabah yang namanya COVID-19, Corona gitu ya. Jadi semoga kita semua dijaga oleh Tuhan, diberikan selalu kesehatan, diberikan selalu kekuatan, dan juga beserta keluarga-keluarga kita dilindungi oleh Tuhan dari wabah penyakit itu. Dan semuanya lah, entah itu penyakit, entah itu musibah apapun itu, semoga kita semua dihindarkan gitu. Ngomong-ngomong soal wabah, seperti di awal saya sudah ngomong, sekarang masyarakat kita dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kepanikan tentang COVID-19 atau Corona gitu ya. Semuanya panik, semuanya waspada, semuanya mengurangi aktivitasnya di luar yang berhubungan dengan orang lain. Semuanya sekarang jadi lebih khusyuk berdoa, semuanya sekarang jadi lebih khusyuk sholatnya, ya karena ada wabah. Dari kejadian ini kita bisa ambil teman-teman positif dan negatifnya sebenarnya, karena setiap kejadian, setiap situasi itu ada positif negatifnya. Positifnya, banyak orang yang lebih berhati-hati atau lebih waspada dalam melakukan tindakan atau dalam melakukan hubungan dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain. Lebih banyak orang yang beraktivitas tidak di luar, artinya di dalam rumah, mengurangi kemacetan. Itu yang mungkin terjadi di kota-kota besar, mengurangi kemacetan. Dan juga banyak orang yang lebih tekun beribadah, entah itu sholatnya, entah itu zikirnya, entah itu apalah, pokoknya ibadahnya lebih tekun. Itu positifnya. Negatifnya juga ada gitu. Negatifnya mungkin teman-teman atau orang-orang yang memang kerjanya harus keluar rumah, memang kerjanya harus sosialisasi dengan orang lain, mungkin menjadi sedikit terhambat. Yang pertama. Yang kedua, mungkin kepanikan, ketakutan, dan keciutan mental pikiran akhirnya bertambah ciut karena adanya wabah penyakit ini. Yang ketiga, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, yang akhirnya mungkin mengurangi income atau pendapatan bagi teman-teman yang mungkin kerjanya itu income-nya harian, seperti mungkin teman-teman ojek online, seperti teman-teman yang bekerja di jualan. Pasar-pasar sekarang sepi teman-teman, entah itu pasar modern atau pasar tradisional, sepi gitu, karena mungkin wabah penyakit ini. Itu sedikit mungkin contoh positif negatifnya dari kejadian ini yang menimpa kita. Di luar dari itu mungkin tergantung kita mandangnya itu dari segi positif atau segi negatif gitu ya. Tergantung orangnya masing-masing. Kita mau mandang itu dari sudut mana yang negatif, ya monggo. Kita mau mandang kejadian ini dari sudut pandang yang positif, ya baik-baik saja. Kita mandang dari segi negatif, ya itu hak kita, hak Anda semua gitu. Jadi tidak ada paksaan sebenarnya. Tapi kembali lagi, kalau kita ngomong tentang penyakit, tentang wabah, tentang kejadian, tentang kondisi yang kita alami di kehidupan kita ini, semuanya bersumber dari Tuhan. Semuanya bersumber dan puncaknya adalah Tuhan. Tuh, jadi kenapa kok sampai diturunkan wabah penyakit ini? Ada yang bilang memang takdir,
ada yang bilang memang mungkin ini hukuman, ada yang bilang ujian, ada yang bilang wis wayahe, ada yang bilang macem-macem. Tapi yang jelas perlu kita yakini, kita imani, semuanya ini berasal dari Tuhan. Kita boleh takut, kita boleh waspada, tapi asal jangan ketakutan itu melebihi ketakutan kita kepada Tuhan. Itu yang mungkin saya sendiri juga belajar itu. Saya sendiri takut, saya sendiri waspada akan penyakit ini, karena rumor-rumornya penyakit ini penyakit yang baru, dan ada yang bilang belum ada obatnya, ada yang bilang ini mematikan, ada yang bilang macem-macem lah. Berita-berita di media sosial, berita-berita di TV itu macem-macem. Saya sendiri takut, saya sendiri waspada gitu. Jadi kontak dengan orang lain dikurangi, minum airnya ditambah air putih ya, air mineral, cuci tangannya lebih sering lagi, ibadahnya dikencingin. Itu termasuk ikhtiar, bentuk kewaspadaan kita kepada kejadian ini gitu. Tapi jangan sampai teman-teman ketakutan kita itu melebihi ketakutan kita dengan penyakit ini, melebihi ketakutan kita kepada Tuhan. Itu yang nantinya akan membuat kita malah semakin terpuruk, malah semakin takut, malah semakin gak karu-karuan. Artinya apapun yang kita lakukan nanti malah berbahaya gitu ya. Jadi jangan sampai ketakutan kita kepada penyakit itu melebihi ketakutan kita, kepatuhan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai sekarang kita mencari apa itu namanya masker itu sulit banget. Ada yang sampai 500.000, ada yang sampai 1 juta, ada yang sampai 2 juta. Itu masker teman-teman. Bayangkan masker sampai seharga segitu itu gimana gitu. Jadi sekarang saya tadi nyari pembersih tangan di Alfamart, di Indomaret, habis katanya gitu, stoknya habis. Antiseptik pembersih tangan ya tadi nyari, stoknya habis Pak, habis gitu. Karena saking banyaknya orang yang mencari itu. Sekarang yang saya rasakan, menurut saya itu masyarakat lebih menonjolkan atau memberikan kepanikan yang luar biasa terhadap penyakit atau wabah ini. Panik boleh, waspada boleh, tapi jangan sampai terlalu. Apapun yang terlalu, apapun yang berlebihan kan tidak bagus. Jadi jangan sampai terlalu. Boleh waspada, saya juga waspada, saya juga takut sebenarnya, tapi ya takutnya itu dalam hal standar aja lah, jangan sampai berlebihan gitu. Sampai meninggalkan atau tidak melakukan hal-hal yang mungkin menjadi kewajiban. Sampai melakukan hal-hal yang mungkin itu harus dilakukan tapi tidak kita lakukan karena ada penyakit ini. Kembali lagi, semua penyakit adalah turunnya dari Tuhan. Penyakit itu yang membuat adalah Tuhan. Entah itu ujian, entah itu cobaan, entah itu hukuman, yang jelas kita terus berdoa saja. Di samping berdoa juga kita berikhtiar. Entah itu selalu mencuci tangan, entah itu selalu mengurangi sosialisasi kita kepada orang lain, mengurangi. Kalau sampai menghilangkan, saya rasa kalau ada salahnya ya mohon maaf. Ini menurut saya, kalau sampai menghilangi sosialisasi dengan orang lain, saya rasa itu ketakutan yang terlalu over. Lebih tepatnya mengurangi bersosialisasi dengan orang lain. Itu mungkin lebih tepatnya. Tapi kalau menghilangkan, saya rasa terlalu. Jadi teman-teman, kejadian ini, wabah ini, penyakit ini, COVID-19, corona ini perlu kita waspadai, bukan untuk diri kita pribadi tapi juga untuk orang banyak, orang di sekeliling kita
masyarakat luas, keluarga kita, karena kita sendiri mungkin tidak tahu gitu. Kita tidak tahu datangnya virus itu kapan. Kita baru bisa merasakan kalau kita sudah terjangkit penyakit itu. Ciri-cirinya sudah banyak beredar di media sosial, salah satunya demam, tenggorokan sakit, terus mengeluarkan air liur yang berwarna kuning kehijauan, terus lemes gitu ya, tenaga hilang gitu. Sudah banyak juga di sosial media yang memberikan tips-tips untuk menghindari itu. Minumnya diperbaiki, selalu cuci tangan, ya kan? Kalau bisa selalu jaga wudhunya, terus jangan sampai kurang istirahat gitu. Banyak itu ikhtiar yang kita lakukan, tapi jangan sampai, sekali lagi saya katakan, jangan sampai ketakutan kita terhadap kejadian ini melebihi ketakutan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu nanti malah bahaya. Mungkin itu sedikit video yang bisa saya sampaikan, sedikit urun rembuk lah, biar kita tidak terlalu panik yang berlebihan. Panik boleh, waspada boleh, tapi jangan berlebihan. Itu yang mungkin sekarang terjadi ya. Jangan sangat berlebihan, nanti malah bahaya gitu, malah bahaya. Yang jelas kita tetap berikhtiar. Apa-apa tadi yang sudah menjadi tipsnya kita lakukan. Berdoa juga jangan sampai putus, dan jangan sampai pada saat penyakit ini, wabah ini sudah hilang, kita berhenti berdoa, kita berhenti cuci tangan. Jangan ya, jangan. Jadi jangan kok ini dijadikan alasan gitu. Ya alhamdulillah, tapi jangan sampai, kalau bisa kan istiqomah gitu ibadahnya dan sebagainya. Kita juga belajar seperti itu gitu. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan, bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini sebagai urun rembuk lah, masukan atau mungkin biar teman-teman gak terlalu panik lah tentang wabah ini. Kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua, keluarga kita, teman-teman terdekat kita, masyarakat kita semua dihindarkan dari virus ini. Dan yang sudah mengidap virus ini semoga segera sembuh dan tidak ada lagi yang menjadi korban selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.